Hai, balik lagi di podcast kedua aku. Aku menyapa kalian kembali. Terima kasih telah mendengarkan podcast pertama aku. Di podcast kedua ini aku bakal bahas kali ini, apakah itu rasa insecure? Ada nggak sih orang yang overthinking karena rasa insecure? Setiap orang memiliki rasa insecure, semuanya beda-beda, dan pastinya orang-orang itu juga mau mengatasi rasa insecure-nya. Munafik rasanya kalau kita bilang kita nggak punya rasa insecure. Mungkin insecure karena ada yang lebih cantik, ada yang lebih menarik, ada yang lebih kaya, ada yang lebih ganteng, atau karena ada orang yang pekerjaannya lebih hebat dari kita, atau ada orang yang udah mulai sukses nih dan kita masih struggle di sini-sini aja. Perasaan insecure itu gak pernah mati dari kita sampai kita tahu bagaimana cara mengatasinya dan membangun self-esteem. Memang butuh waktu yang lama, tapi dengan cara membangun mindset yang baik, kita bisa mengambil langkah untuk mengubah perasaan insecure kita tentang diri sendiri. Perasaan insecure tentang diri sendiri sepanjang waktu bisa mempengaruhi fisik dan kesejahteraan emosional kita loh. Bisa juga membuat kamu cemas dan cemburu terhadap hubungan yang sedang kamu jalani nih dengan pasangan kamu. Aku punya tips nih yang bisa kamu coba biar kamu gak terlalu overthinking tentang perasaan insecure. Yaitu sering-seringlah melakukan self-love dalam hari-harimu. Ternyata self-love itu dampaknya besar banget bagi kamu. Dan setelah kamu sudah mulai mencintai diri kamu, itu bisa membantu kita melawan pikiran-pikiran negatif dan membangun self-esteem tadi. Ini beberapa tips yang mudah dan layak dicoba. Bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa cintamu pada diri sendiri? Yang pertama nih, coba berbicara dengan baik tentang dirimu sendiri kepada diri sendiri. Yang kedua, melakukan olahraga yang kamu sukai. Ada banyak banget nih, kayak yoga, pilates, berenang, bersepeda, lari, minimal selama 30 menit setiap hari. Yang ketiga, ini harus. Yang ketiga ini kamu harus melakukan detox media sosial. Artinya kamu harus mematikan ponselmu sejenak dan lebih fokus pada dunia nyata. Yang keempat, mungkin dari kita banyak yang mengabaikan makanan kita sendiri. Tapi ini penting banget loh untuk kamu memberikan nutrisi yang terbaik bagi dirimu. Yang kelima nih, banyak orang yang suka begadang. Padahal kurang tidur itu bisa mengganggu kita dalam berpikir. Jadi tidur yang cukup dapat membantu kita juga membangun emosional yang stabil. Itu bukan hal yang sulit sebenarnya untuk dilakukan asal kamu ada aja kemauannya untuk mengubah mindset kamu tentang diri kamu agar menjadi lebih baik. Karena ini ya, cuma kita yang peduli dengan diri kita sendiri. Orang lain gak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi belajarlah untuk self-love, untuk peduli sama diri sendiri. Tahu gak kamu, kalau perasaan insecure itu ternyata bisa mengganggu kita loh. Bisa membuat kita benci sama diri sendiri. Wow. Apa kamu harus sebenci itu pada dirimu? Apa kamu gak mau sayangi dirimu? Karena nih, cuma diri kita yang bisa kita andalkan. Semakin besar rasa insecure, maka semakin besar pula rasa benci itu. Dan kita malah akan semakin menyakiti diri kita dan mengabaikan perasaan kita sendiri. Nah, nih, kalau kamu nih sudah terbelenggu sama perasaan insecure tadi dan sudah terbiasa berbicara negatif tentang dirimu sendiri, itu membuat kamu terjebak dalam lingkaran negatif. Rasa malu dan benci diri. Cobalah berlatih melawan pikiran-pikiran negatif saat muncul dengan cara pertama, memaafkan diri. Itu satu-satunya cara kita bisa menerima diri kita sepenuhnya dan apa adanya. Yang kedua, menuliskan pikiran-pikiran negatif yang selama ini kalut dalam pikiranmu. Coba tuliskan, tuangkan semuanya dalam bukumu. Istilahnya jurnal.
Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kamu cintai. Ada nggak seperti teman, sahabat, saudara, keluarga, atau siapapun itu yang ternyata orang-orang itu bisa membantu kamu lebih menghargai kualitas dan perspektifmu. Orang-orang yang penuh kasih dan suportif itu dapat membangun kepercayaan dirimu dan membuatmu merasa diterima apa adanya. Mengatasi rasa insecure itu tidak terjadi dalam semalam, tidak secepat seperti kamu membalikkan telapak tangan. Coba untuk bersikap baik pada diri sendiri dalam prosesnya dan jangan berkecil hati jika segala sesuatunya tidak membaik secepat yang diinginkan. Langkah-langkah kecil yang kamu ambil sekarang pada akhirnya akan berkembang menjadi langkah-langkah yang besar dan membuatmu terus maju. Intinya, jika kita membiarkan rasa insecure kita, itu bisa berdampak besar pada kehidupan kita sehari-hari. Dan memang butuh waktu, tetapi hasilnya akan sepadan. Kalau kamu butuh bantuan, jangan pernah ragu untuk memintanya siapapun itu kepada yang ahlinya. Oke? Kebiasaan kamu untuk menghabiskan waktu menenggelamkan pikiran dalam perasaan insecure hanya mengajarkan kita untuk mengasihani, bukan mengasihi diri kita sendiri. Kasihan banget ya, aku banyak kurangnya. Itu mengasihani. Kamu tidak berniat untuk mengubahnya. Tapi kalau kamu mengasihi dirimu, kamu akan berniat untuk mengubahnya, mengubah pola pikirmu, mindsetmu, dan mencari tahu apa yang kurang dari dirimu dan mengasah dirimu dan mulai menerima dirimu. Rasa insecure membuat kita terkadang iri hati. Berusahalah untuk bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Hati yang bersyukur tidak mempunyai ruang sedikit pun untuk iri hati dan tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang